Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karto Nuryanto selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana serta teman-teman kelas HES 3A yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan belajar ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah merubah akhlakul jahiliyah menjadi akhlakul karimah. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Langsung saja, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik pertama, yaitu dengan tema konsep teoritis hukum pidana berdasarkan buku teks, buku ajar, dan peraturan perundang-undangan. A. Pengertian hukum pidana. Secara bahasa, hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum memiliki banyak sekali definisi, tergantung dari sudut pandang yang dijadikan sebagai acuan. Berdasarkan prinsip secara umum, hukum pidana memiliki dua penjelasan, yaitu ius poenale dan ius punien. Ius poenale berarti hukum pidana bersifat objektif. Berdasarkan hal ini, menurut Masjid Hukum Pidana ialah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tertentu akibat tindakan berupa pidana. Sedangkan ius punien berarti hukum bersifat subjektif. Menurut Sudarto memiliki dua penjelasan, yaitu secara luas berhubungan dengan hak-hak negara atau alat-alat kelengkapan untuk menentukan ancaman terhadap tindak suatu pidana. Secara sempit, hak negara untuk menuntut suatu perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. B. Pembagian hukum pidana. Hukum pidana dikelompokkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu A. Pidana umum, B. Pidana lokal. 2. Berdasarkan bentuknya, A. Pidana tertulis, B. Pidana tidak tertulis. 3. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. A. Hukum pidana umum. Ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum. B. Prinsip kedua tindakan pidana tersebut berlaku asas lex specialis derogat legi generalis, bahwa hukum pidana khusus lebih utama dari hukum pidana umum. 4. Hukum pidana material dan formil. A. Hukum pidana material, hukum yang mengatur berisikan tingkah laku ancaman pidana. B. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana, seperangkat norma aturan yang menjadi dasar pedoman bagi aparat hukum. Kemudian sifat hukum pidana. Simons, Van Hemel, Muljatno, Wirjono Pradjodikoro, dan para pakar hukum pidana lainnya, mereka bersepakat bahwa hukum pidana ini memiliki sifat hukum publik. Karena dilihat dari ciri-ciri hukum publik ini, apabila diperinci, memiliki kesamaan dengan hukum pidana. Ciri-ciri dari hukum publik diantaranya yang pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari perseorangan. Yang terakhir, penuntutan seseorang yang telah melakukan tindakan yang dilarang tidak tergantung pada perseorangan yang dirugikan, akan tetapi pada umumnya dengan negara atau penguasa wajib menuntut seseorang tersebut. Lantas pertanyaannya, apakah hukum pidana ini memiliki sifat hukum publik?
Pada awalnya, hukum pidana ini memiliki sifat hukum yang privat, di mana ketika antar perorangan memiliki masalah, maka akan diselesaikan sendiri atau dibalas sendiri oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan cara yang sama atau bahkan dengan cara yang berlebihan. Pada waktu itu berlaku istilah tiada suatu pembalasan yang lebih rendah atau pembalasan itu lebih kejam. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban, muncul juga kesadaran hukum masyarakat. Timbul kebutuhan untuk mengatur persengketaan yang terjadi di antara pihak. Untuk menyelesaikan suatu pertikaian secara wajar dan seimbang dan berkelanjutan, diberikanlah hak kepada penguasa. Bahkan penguasa diwajibkan untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul atas dasar kepentingan bersama atau umum. Sehingga pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana memiliki sifat hukum publik. Maksudnya, pada hukum pidana juga terdapat ciri-ciri yang terdapat pada hukum publik. Dalam penegakan aturan pidana, yang harus diutamakan adalah kepentingan umum. Misalkan, A membunuh B karena atas permintaan sukarela dari B sendiri. Meskipun pembunuhan tersebut tidak dipersoalkan oleh keluarga B, tetapi secara hukum bagaimanapun juga pembunuhan adalah perbuatan yang tercela dan harus dicegah dan layak dipidanakan pelakunya. Namun, dalam beberapa hal, tidak selalu penuntutan wajib dilakukan penguasa tanpa memperhatikan kehendak dari pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan asas tiada suatu peraturan tanpa kekecualian. Dalam prakteknya disebut dengan delik aduan, di mana penuntutan oleh penguasa dapat dilakukan dengan syarat setelah adanya kehendak pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, yaitu berupa pengaduan agar penguasa menuntut perkara tersebut. Pertimbangannya, supaya pihak yang dirugikan tidak lebih dirugikan lagi, karena penuntutan dan proses persidangan dilakukan secara terbuka. Dari segi historis tersebutlah yang memunculkan banyak juga sarjana-sarjana yang tidak menyetujui bahwa hukum pidana ini memiliki sifat hukum publik. Mereka berpendapat bahwa hukum pidana ini memiliki sifat hukum yang privat. Mereka beralasan bahwa hukum pada pokoknya tidak mengadakan kaedah-kaedah norma, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya dan juga sudah ada sanksinya. Hanya pada waktu satu tingkat tertentu, sanksi tersebut sudah tidak seimbang atau relevan lagi, sehingga dibutuhkanlah sanksi yang lebih tegas lagi dan lebih berat lagi yang disebut sebagai sanksi atau hukuman pidana. Selanjutnya tentang sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Carto dalam pertemuan kedua. Saya cuma mengingatkan kembali. Secara umum, hukum pidana bisa ditemukan dalam beberapa sumber hukum. Di antaranya, 1. KUHP terdiri atas 3 buku KUHP, buku 1 bagian umum, buku 2 bagian kejahatan, buku 3 bagian pelanggaran. Penjelasan terhadap KUHP dijelaskan bersama rancangan KUHP. Undang-undang di luar KUHP berupa tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi. Selanjutnya, beberapa jurisprudensi yang memberi makna kaidah hukum pidana.
Contoh kasus penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 KUHP dalam rumusannya menyebutkan kualifikasi tanpa menyebutkan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu jurisprudensi dijelaskan penganiayaan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. Selain itu, pasal 351 ayat 4 KUHP mengatakan bahwa penganiayaan sama halnya merusak kesehatan orang lain. Yang keempat, pada daerah tertentu dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur di dalam KUHP. Fungsi dan peranan hukum pidana. Hukum pidana pada umumnya berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar bisa tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka yang bermacam-macam, terkadang bisa mengalami pertentangan satu dan yang lainnya, yang menimbulkan kerugian. Dengan adanya hukum pidana ini dapat meminimalisir kerugian dan mengganggu kepentingan pihak lain. Menurut Sudarto, fungsi hukum bisa dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum, yaitu fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum umumnya, mengatur hidup bermasyarakat atau menyelenggarakan tata masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus melindungi kepentingan hukum dalam tingkah laku yang mau memperkosanya dengan hukuman pidana yang lebih tajam jika dibandingkan dengan hukuman pada hukum lainnya. Dan yang selanjutnya, ruang lingkup hukum pidana. Dilihat dari perumusan peristiwa pidana dibagi menjadi dua, yaitu formil, tekanan pada tindakan tanpa merumuskan akibatnya. Dua, material, akibat pada suatu tindakan, contoh pasal 359 KUHP. Dalam suatu hukum pidana atau suatu adagium yang berbunyi Norum delicticum nolia peona sin preva lega peonale. Artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Sebelumnya, ketentuan ini disebut asas legalitas. Aturan hukum pidana berlaku pada setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Asas ruang lingkup berlakunya hukum diantaranya asas teritorial, asas nasionalitas aktif, asas nasional pasif. Baik, demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 1. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.